bisa mewujudkan TNI yang sejahtera dan TNI yang profesional? TNI yang apakah undang-undang TNI yang sedang dibahas itu akan bisa melahirkan TNI yang profesional dan TNI yang sejahtera, gitu kan? Ya. Ya, jalurnya memang dimaksudkan menuju ke arah itu. Yang penting rambu-rambu jalur itu jelas. Gitu. Demikian juga yang profesional maupun yang sejahtera. Sejahtera, tapi itu menurut kaidah-kaidah yang ada di dalam konstitusi dan hakikat tentang seorang prajurit. Saya mendasarkan pertimbangan saya pada 3 elemen. Pertama adalah konstitusi, itu adalah aturan main yang harus kita taati. Yang kedua adalah kaidah-kaidah pada militer profesional di dalam sebuah sistem demokrasi. Itu ada kaidah-kaidahnya. Dan yang ketiga adalah kaji banding dengan negara-negara demokrasi yang ada. Kita bertanya, di dalam sebuah negara demokrasi dengan tentara profesional, adakah tentara mereka diperbolehkan untuk bermain bisnis? Sekarang untuk menempati jabatan sipil. Jabatan sipil itu sudah ada jalurnya sendiri. Ada PNS, ASN, ASN yang mereka juga ingin untuk mencapai tingkat tertinggi di dalam pola karier mereka. Dan mereka melakukan itu dengan berjuang melalui melalui lelang jabatan, gitu. TNI kalau masuk ke jabatan sipil itu tinggal karena perintah komandan. Tapi begitu masalahnya. Masalahnya adalah semua anggaran yang kita sudah keluarkan untuk melatih sebuah angkatan perang untuk melakukan fungsi pertahanan, akhirnya tidak terukur karena banyak yang bocor. Itu menyebabkan tidak terukur. Kalau memang itu untuk memelihara piramida, saya setuju kalau saya benar tadi, Pak, yaitu bahwa kalau seseorang beraspirasi untuk tetap berkarya, berbakti di dalam dunia sipil, ya sudah ajukan pensiun dini atau keluar dari dinas militer dan masuk di jabatan sipil. Itu adalah paling tepat dan itu juga struktur piramidal militer dapat dipelihara, dapat dijaga. Kalau ada hubungan di tengah, maka perlu kita lihat yang salah ini apa. Mengapa tidak bisa dipelihara? Mungkin pembinaan personalia yang tidak tepat. Misalnya, berapa orang yang kita perkirakan akan sampai di puncak mencapai pangkat jenderal? Misalnya hanya 40. Tapi secara klasikal, tradisional, Akmil melahirkan 300 letnan 2. Nah, dari 300 letnan 2, kita pusing untuk bisa menyaring sehingga yang di atas ini hanya 50 misalnya. Nah, ini harus ada sistem pembinaan personil yang profesional untuk Oke, baik. Pak Syarif, jadi apakah memang dengan kontroversi yang ada, revisi Undang-Undang TNI ini bisa menghadirkan TNI yang profesional dan kemudian prajurit yang sejahtera? Ya, kita lihat nanti perkembangannya, ya. Karena bagaimanapun juga kalau ini sudah diajukan dan dimnya sudah tersusun, tentu akan kami bahas dengan satu prinsip, kita harus tetap menjunjung tinggi reformasi TNI yang sudah dilakukan dengan bagus. Yang kedua, tidak merusak struktur dan sistem hierarki di TNI, dan yang ketiga kita harus tetap juga menghormati hak-hak pegawai sipil ya di mana mereka berkarya, dan ketiga yang keempat saya katakan ya tadi juga sudah diperjelas oleh Pak Agus Wijoyo bahwa ya memang yang paling bagus opsinya apabila teman-teman dari TNI ingin berkarir di sipil maka sebaiknya mundur. Nah, lagi-lagi karena ini adalah baru dalam tahap dim. Maka tentu kita lihat pembahasannya, karena tentunya ada yang setuju, ada yang tidak dengan apa yang kita bahas pada malam ini. Nah, kita lihat karena ini adalah demokrasi, di DPR itu adalah check and balance itu berjalan dengan transparan, maka kalau semuanya berprinsip demikian maka kita lihat ada kemungkinan ya RUU ini mungkin tidak akan selesai, dan kalau tidak selesai akan diteruskan lagi kalau memang memungkinkan. Tetapi kalau memang, tetapi kami juga punya satu prinsip bahwa RUU ini diajukan dengan satu niat bahwa kan ada perbaikan-perbaikan.
Nah, Oke. kita harapkan perbaikan-perbaikan ini tentunya demi untuk kepentingan kesejahteraan prajurit. Oke, baik. Tapi itu ya, Oke, jadi gitu. baik Pak Al. Jadi apa catatan Anda agar revisi Undang-Undang TNI tetap bisa menjaga profesional dari TNI itu? Ya, banyak masalah dalam RUU TNI ini. Sehingga menurut saya jangan buru-buru untuk Jangan disahkan. buru-buru. Karena dibahas dalam waktu yang cepat dan singkat gitu. Kita masih punya waktu yang panjang dalam proses pembahasan ini. Yang kedua, salah satu masalah lagi adalah kewenangan DPR itu dipangkas dalam mengerahkan operasi militer selain perang di dalam salah satu DIM. Di Undang-Undang TNI 34 2004, operasi militer selain perang harus melalui keputusan politik negara, keputusan presiden dengan pertimbangan DPR. Di DIM yang terbaru tidak melalui persetujuan DPR. Menurut saya itu suatu hal yang salah dan keliru karena melanggar Undang-Undang TNI 34 2004 yang sudah dibuat. Harusnya parlemen ikut terlibat dalam kerja-kerja itu yang kemudian akan diatur melalui peraturan pemerintah. Itu salah satu contoh yang kemudian kewenangannya masuk sampai lewat wilayah penanganan narkotika dan hal-hal lain sebagainya. Itu menjadi sangat luas dan masuk wilayah penegakan hukum. Itu akan menimbulkan konflik dalam upaya-upaya penanganan keamanan dalam negeri. Yang kedua adalah prinsip membangun profesionalisme itu ada 4 W, Mas. Well paid, well trained, well equipped, and well educated. Tentaranya harus sejahtera, tentara harus modern persenjataannya, tentaranya harus terlatih dan terdidik. Dalam bingkai seperti itu tidak dimungkinkan tentara untuk masuk di dalam ruang politik dan bisnis karena akan mengganggu ruang profesionalisme. Oke. Terakhir, maka kesimpulan saya sebaiknya revisi Undang-Undang TNI ditunda dalam proses pembahasan periode berikutnya Ditunda. supaya pembahasannya menjadi lebih dalam dan Oke. kita bisa bertentangan Baik. lagi. Pak Kapadin, apakah ini memang ditargetkan selesai di periode sekarang atau ditunda saja kalau memang banyak kontroversi? Kapan kita pandang itu kontroversi, maka power negatifnya akan datang sama kita. Tapi kalau kita mengumpulkan energi positif untuk memikirkan tentang masa depan dengan institusi tentaranya, apa sih kehidupan ini yang tidak bermasalah di tengah-tengah kita? Oke. Semua bermasalah. Hidup kita ini bermasalah. Tapi kalau itu yang Anda masukkan dalam energi negatifnya, maka sampai mampus tetap kita bermasalah. Tapi kan kita hidup dalam sebuah peradaban yang maju. Kita punya kemampuan intelektual knowledge yang tinggi. Oke. Sebutlah seperti tentara sekarang. Kurang apa tentara itu menyebutkan mereka tunduk dan patuh pada supremasi sipil. Sipil menjadi keputusannya. Apapun yang dilakukan, keputusan apapun yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR dan Ikut. rakyat ini, pasti tentara akan tunduk. Karena itulah berkali-kali kita bilang supaya institusi ini menjadi institusi yang paling di depan menyerahkan nyawanya untuk Republik. Baik. Itu sebabnya saya selalu mengatakan bahwa dalam membicarakan tentang revisi undang-undang ini, minggu depan bisa kelar. Bisa kelar. Saya pernah di balik, Oke. beliau tahu. Ya. Kumpulkan semua stakeholder ini untuk bicarakan. Kita bisa selesaikan. Oke. Sepanjang orientasinya sama dengan orientasi kita semua untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, Maka baik Pak tentara Ali dia Muhtar akan Ngabalin, hadir menjadi Pak orang. Syarif Hasan, Al Araf Mas dan Iwan. Pak Agus Wijaya telah bergabung di satu meja The Forum. 26 tahun lalu, tahun 1998, Gerakan Reformasi menuntut pencabutan dui fungsi ABRI. Kini melalui revisi Undang-Undang TNI memunculkan prasangka akan dikembalikannya dui fungsi atau bahkan multifungsi TNI. Selayaknya elit politik kembali mendengarkan suara rakyat